Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. فقد قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Karena berkat limpahan taufik dan hidayah dari Allah, dengan berkat kudrat dan iradat Allah yang berta'alluq kepada kita segala yang mungkinat, sehingga pada malam hari ini, di malam yang mulia, di saat-saat yang mulia, bahkan di bulan-bulan yang mulia, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenang sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada malam hari ini pun kita bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak akan pulang dari tempat ini, melainkan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha lawan pian sabarataan. Wabil khusus kepada para habaib yang ada di tengah-tengah kita. Wabil khusus Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, matta'ana Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Dan yang di samping kanan ulun
Abi Abdurrahman As-Segaf, mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh habaib yang lain yang mungkin tidak perlu sebutkan satu persatu nama, namun insyaallah itu tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada pihak sebelah dan kepada guru-guru agama, kepada para ulama, para asatidzah, kepada masyayikh yang kita hormati, yang kita harapkan ilmunya, yang kita harapkan keberkahannya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di tempat ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menuntun kita di jalan Allah, untuk menuntun kita di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulun minta maaf, minta rela, minta halal, minta ridha lawan dia. Kalau seandainya apa yang ulun sampaikan malam hari ini ada perkataan ulun atau tingkah laku ulun atau sapu apapun yang keluar dari tubuh ulun ini yang kurang nyaman dilihat, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena jujur ulun pribadi, kalau ulun disuruh tausiah di hadapan para alim ulama, apalagi ada habaib, jadi ulun ini rasa kada wani, gugup juga nah. Tapi ini lantaran sekadar mengabulkan hajat saja. Jadi mudah-mudahan dengan berkah mengabulkan hajat-hajat pian, mudahan Allah kabulkan hajat ulun dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada ulun untuk berbicara barang sedikit kita menceritakan tentang siapa orang yang kita hauli pada malam hari ini. Bahkan waktu ulun datang tadi sudah kita dengar bersama lantunan-lantunan syair yang ditujukan kepada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri, Ibn Muhammad Hasan, Ibn Ahmad, Ibn Syekh Abdul Qadir Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Khalwati Al-Madani rahimahumullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ulun malam ini kada lawas paling 2 jam pihak kita insyaallah. Jadi setelah tanya ulun tabarukan mengambil berkah. Nah, jadi ulun bawa manaqib 2 macam. Yang pertama manaqib sesama yang dikarang oleh seorang wali min auliyaillah. Nah, kita pinandu beratan siapa sih tentang menyusun manaqib ini? Tuh bantak di Semumpul. Siapa sih ini? Abah Guru Semumpul. Atau ujar orang Keraton Bahari, sebelum Abah Guru pindah ke Semumpul, sambatannya Guru Ijaya. Sebelum Abah Guru pindah ke Semumpul Martapura. Jadi orang Keraton itu kenalnya Guru Ijaya, bukan Abah Guru Semumpul, karena singkat belum hijrah ke mana? Ke Semumpul. Nah, jadi manaqib ini menceritakan tentang wali dan yang menyusunnya wali, dan mudah-mudahan kita seberataan digolongkan Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang terkumpul di dalam aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa fil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia daripada segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi almarhum Abah Guru kita Sidi memulai manaqib Seseman Al-Madani dimulai dengan kalimat Ahmadu man istafa. Apa ujar Sidin? Aku memuji akan Allah yang telah memilih akan seseorang untuk dijadikan sebagai waliullah. Artinya apa? Orang yang sudah ditentukan jadi wali itu memang sudah dari sananya ditakdirkan Allah jadi wali min auliyaillah. Dan itu kata kawan diulah-ulah. Kata kawan dikahan
Pian kenal sama sesama Madani lah. Kenallah kori kita. Masya Allah, suara Masya Allah. Mudah pian bisi keturunan dan ahlul Quran berkata. Amin ya rabbal alamin. Tahulah hadis siapa sesama Madani? Kon wali Allah Ta'ala. Kita yakin Sidin ini wali Allah Ta'ala. Bahkan di dalam manaqib sesama tidak ada satupun yang menceritakan tentang aib kekurangan sesama Madani. Jadi kalau kita lihat ujar ulama yang disebut dengan manaqib itu adalah sejarah orang yang mulia. Makanya ada sejarah manaqib sesama Al-Madani, ada manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Palampaya, ada manaqib guru Abu Guru Sebuntul, ada manaqib macam-macam para wali. Adalah terdengar orang membaca manaqib maling adalah artinya orang yang kalau sudah diulah manaqib hata orang wali, kita yakin ini wali Allah Ta'ala. Ada sembarang orang yang diulah manaqibnya, disusun sejarah hidupnya, disusun karomahnya, hata kita yakin ini wali min awliya'illahi ta'ala. Makanya ujar sini di dalam manaqib ini Allah Guru bahkan di dalam kitab Nafhatur Rahman Namfi Manaqib Sesemman Al-Madani, syarat orang yang ingin mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Haul, pian harus yakin seyakin-yakinnya Sahibul Haul adalah wali min awliyaillah. Kenapa ujar ulama? Al-madad ala gadril masyhad. Pertolongan Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah akan diberikan kepada kita seberapa kuat yakinnya kita pada Sahibul Haul. Jadi kalau kita misalnya menghadiri haulan rasa biasa-biasa aja, kada ada rasa ta'zim kepada Sahibul Haul, apalagi di dalam hati kada ada meyakini hati adalah wali min awliyaillah, nan di bawah kulit pun kada ada napa-napa walau paru pian kanyang. Ini malam ini makanan lah dia. Makanan. Ada kegampangan ulun dana tadi ujar sidin moderator kita malam hari ini, Masya Allah. Mudah sidin panjang umur sehat badan. Alhamdulillah di daerah Napang dan Penyimpatannya, alhamdulillah masih banyak orang dermawannya, masih banyak orang yang murah hartanya. Aturannya ujar panitia, aturannya membawa nasi masing-masing, sama guru membawa nasi masing-masing. Untung ada membawa oleh panitia. Ternyata ada orang masih dermawan di Penyimpatan. Mudahan orang yang dermawan di Penyimpatan panjang umur, tambah rezekinya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur sebelum kita hadir. Nang pamalar mudahan nakas mati. Napa ada lima amin akan? Karena seorang kan. Ada kegampangan, Masya Allah. Ini seseman ulun ambil sedikit kita jalan. Ulun baca sahatamat jam 2 untuk kita. Jadi seseman Madani ini Masya Allah luar biasa. Ulun lihat di dalam kitab manaqib lain lah. Seseman Madani itu ketika lahir, nam wa kana hina wulida radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Dan ketika Seseman Al-Madani dilahirkan di malam hari itu, di malam yang mulia, maka dia keluar rihuhu kal misik. Keluar dari badan Seseman Madani ini masih hanya lahir. Keluar dari tubuh yang mulia, harum semerbak seperti harum minyak ambar kasturi. Misik itu ujar guru-guru kita mungkin yang belajar tentang alumni-alumni Primar Tapura. Misik itu adalah minyak yang ada di dalam binatang bezal, kijang. Itu mahal minyak harum itu. Segramnya mungkin kalau yang asli berapa juta segram. Itu yang larang minyak harum. Kalau kayak kita 2000 hanya dicuri hilang harumnya. Kalau misik kan kayak apa Seseman Madani ini lahir sudah mulia. Jadi saat itu malam itu samarbat harum rumah Seseman. Nah disebutkan di dalam kitab itu rumah yang didiami oleh Kuitan Seseman Al-Madani adalah rumah peninggalan khalifah yang pertama. Khalifah Nabi kita adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Makanya dari sinilah
Jadi sudah lahir itu sudah aneh sudah. Ada orang lahir harum kan udah paling minyak harum buru kebalik. Harum malam itu. Tapi ini ada. Jadi dari tubuh seseman matanya sudah keluar harum luar biasa. Bahkan ketika seseman lahir, wajah rajulun bayadhu thawbi. Ketika seseman lahir di malam itu, ketika itu datang seorang laki-laki yang tua yang memakai pakaian yang serba putih, pakai jenggotnya putih, baju jubahnya putih, wa alaihi ukazun, dan sini memakai tongkat. Datang ke rumah seseman Madani. Jadi ketika masuk laki-laki ini ke rumah seseman, nang mama melihat, loh, siapa yang datang nih? Di dalam kamar babinia ada anak lelakian halus hanya lahir. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh kuitan seseman Madani. Siapa yang lahir? Jadi mamanya seseman ini gair, siapa yang datang nih? Cuma lihat dari pakaian itu orang baik. Orangnya pakai jubah, orangnya pakai gamis, orangnya pakai tongkat. Maulah hendak memperkosa orang. Kira-kira, ya kalau dibilang. Jadi ternyata pembina ini hendak berdiri, kuitan seseman masih hendak berdiri. Jadi ujar nak datang, ya amatallah, alaiki makanik. Wahai hamba Allah yang mulia, pian diam pada di tempat pian. Ulun kada apa pian. Inni azuru hadzal walad. Ujar nang datang, ulun hanya sekadar mengelangi anak pian hanya lahir. Kenapa? Lianna fi hadzal walad majma'al asrar wal ma'ani. Karena di dalam ini anak pian terkumpul sir rahasia Tuhan. Ternyata nang datang siapa? Baucap nang datang adalah yang disebut dengan Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbul Aqtab, presidennya para wali Allah Ta'ala. Jadi menurut ulama-ulama itu kalau orang hendak dilantik jadi wali, yang melantik adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah dari sinilah kuitan sidin sadar ini anak bukan sembarang anak. Karena yang datang lagi pertama lain kuyang lain. Dia tahu kuyang lah. Orang hanya lahir itu biasa tahu kan apa nih? Kuyang. Nang datang hantu ini kada seseman. Nang datang Allah Ta'ala Syekh Abdul Qadir Jilani, ruhaniyah sidin nang datang. Karena Syekh Abdul Qadir sudah meninggal di abad ke-4 Hijriah. Ruhaniyah Syekh Abdul Qadir datang, melangi seseman Madani, kemudian wa adkhala sababatahu fi famihi. Kemudian Syekh Abdul Qadir memasukkan telunjuk sidin ke dalam mulut itu kan anak seseman Madani. Wa hannakahu, kemudian Syekh Abdul Qadir mentahnik seseman Al-Madani dengan jeriji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia bayangkan, nang datang ini wali, nang didatangi wali. Maulah dikira nang kanak ini kada wali dikira. Nang datangnya dia wali Allah Ta'ala. Jadi Hana sudah menunjukkan ini bukan orang sembarangan nih. Jadi udah Syekh Abdul Qadir, hadzal walad, ini anak adalah terkumpul di dalam dirinya rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Nah ditahnikkan anak kami itu dengan bekas-bekasnya orang soleh. Nah, inilah yang menjadi sunnah kita bila hendak bertasmiyahan, ya kan? Ada sahibul bait menyediakan yang manis, apa perannya kurma. Nang sunnah itu kan kurma. Kalau kurma kan ada misalnya apa? Madu suruh makan. Madu kan ada, gula suruh makan. Gula kan ada. Kecap manis kan berapa aja? Pokoknya kan manis. Ulun bisa kan tasbih orang di Banjarbaru kita ya tasbih orang. Ulun ini kadang melihat di dua mana nang senang tahnik anak-anak ada dah. Betapa naik. Mana nih nang senang di antar kemuntung ini mana? Nah gurunya kurma ada lagi sih. Karena nah kasihan kurang jauh dari ulama ini nggak hidup. Makanya untung banget kalau dia di daerah penyipatan ini, kalau banyak masih tuan gurunya, itu merupakan keberkahan di kampung ini. Makanya doakan guru-guru kita yang ada di tempat ini mudah panjang umur berkah.
mentahnik kanakan lawan buyah kayak biasanya. Jangan kanakannya 6 gurunya kita pajam mata. Marah saya kata kita. Itu kesunahan kita. Bahkan dulu paman Rasulullah Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu datang ke Nabi Muhammad ketika diberikan anak laki-laki yang bernama Abdullah itu. Dia mau hadapan Nabi. Ya Rasulullah, padahal nang didatang ini kemana kan nang datang? Nang datang ini paman Mamarina. Nang didatangi siapa? Kemana kan? Tapi orangnya hebat, orangnya mulia. Datang Sayyidina Abbas membawa anak. Ya Rasulullah, doakan anak dulu. Doakan ini sama rupiah juga deh. Ditahnik oleh Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya ditahnik Nabi, didoakan Nabi. Dan bahkan Nabi meludahi muntung Abdullah bin Abbas seraya mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ujar Nabi, alimkanlah anak ini dalam urusan ilmu agama dan cerdaskan otaknya di dalam mentafsir Al-Qur'anul Karim. Yang berdoa Nabi kira mau kamu doa Nabi. Makanya jadilah Abdullah bin Abbas ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang ahli tafsir. Kalau kita ada percaya kan ada ke toko kitab ada judul kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Itu tafsir Al-Quran yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi yang didoakan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat sesemani Masya Allah. Nang didatang ini wali Allah Ta'ala, yang datang ini pulang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untung besar kita di daerah Panyipatan, ya kan, 20 kilo ini kebatakan ya. Ulun bertakun seperti itu lawan guru jurung kebatakan jauh lagi jauh juga malam kebatakan baru juga. Kan? Ulun bisa ke situ harus kandangan lama. Bisa ke situ. Jadi ternyata ulun takoni lawan sini nama ulun kita ini jurang lewat pada kandangan lama kan ada sini aja. Nah jurang aman aja kita. Alhamdulillah. Dan nang hebatnya, nang luar biasanya. Bubuhan ulun nilah datang, alhamdulillah kada lawas duduk di rumah tuh. Jadi sudah minum-minum tuh al kadarnya aja, langsung dudukkan di sini. Itu nang bagus. Karena mulai bahari juga, orang bila acara maulid itu bila guru datang tuh harusnya guru tuh mau keluarkan datang ke sini. Kan macam itu tuh. Ini terkadang, ini maaf aja bang, sorry musai aja. Terkadang ada orang belum jual di asrakal. Dia bilang, Habib aja datang sungsung. Masa kita nang anum, awak masih sigar, awak masih kuat, bahkan hati-hati kawin pulang bahasa. Masa kita kadang-kadang datang sungsung pada orang yang lebih tua dari kita? Jadi Masya Allah, ulun terbilang ke acara, jurun pada ulun datang sungsung lah, jangannya. Lah kenapa jangan jurun? Anu mulai, karena bila yang datang ke sungsungan, karena abut bukan penerbangan. Jurang apa? Tahu sekali aja, anggaplah ulun pihak masjid. Supaya dia tuh jangan berlaju membaca maulid, tetap kayak biasa, rawi-rawinya tetap dibaca. Karena terkadang kami ini hendak mendapat keberkahan maulid. Karena pada intinya, nanti yang baca hari ini itu nang bujur nang berkah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu nang hebat. Ini sekadar iklan aja ini. Sekali semesta aja, ini belum boleh ambil lagi. Ini nang iya ini dia membaca moderator hebat. Ujar moderator MC kita, acara berikutnya. Nah, ini bagus. Berarti maulid ini termasuk acara kita malam hari ini. Kan biasa banyak orang panitia MC-nya. Baiklah, ulun akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan. Padahal maulid sudah tuntunan. Berarti maulid itu ada acara kan? Panitia kita hebat. Ujar panitia, susunan acara kita yang pertama telah selesai.
Maulid azab. Nah ini mantap panitia kita mantap. Ada kegampangan. Dan sepujuran orang-orangnya yang tahu masalah ini kan ringan aja deh, untung aja deh. Cuma untung ini menentukan segalanya. Jadi harta kita mudah dapat berkah sahibul haul berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Jadi ada keanehan ketika seseman lahir ke dunia. Itu satu. Yang kedua, di antara sesuatu yang di luar kebiasaan orang, seseman itu wa kana radhiyallahu ta'ala anhu lam yahsul minhu dawrun 'ala al-firashi ka'adat as-sighar fi zamanina. Seseman itu waktu kan anak bayi lahir kada pernah tak kami ditilang kada bisa. Ka'adat as-sighar seperti kebiasaan kenakan kita kada bisa tidak. Kita jangan kenakan enam Tuhan yang bisa kami ditilang. Maka kami Pak bisa ngajar. Ini seseman. Jadi mulai harus sudah menunjukkan keganjilan. Kada pernah kuitan seseman menemukan air kencing di atas peguringan seseman tadi. Padahal waktu harus. Coba anak-anak kita, kalau kegantian pokok. Ayo, seseman hari luar biasa. Kada pernah tak kami ditilang kada bisa. Nah inilah sesuatu yang menjadikan beliau itu orang yang hebat mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini memang Allah ciptakan seseman, memang mulai di dalam parut sudah dilantik sebagai wali Allah Ta'ala. Bahkan sini pernah mengatakan di dalam perkataan seseman apa dia sini? Alhamdulillahilladzi ja'alani waliyan wa ana fi batni ummi. Segala puji bagi Allah ujar seseman Al-Madani yang telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sedangkan aku masih di dalam perut ibundaku yang mulia. Di dalam parut sudah dilantik jadi wali. Cuma kita yakin aja kalau anak-anak wali berada, anak-anak wali, biar wali, kita aja kita mungkin wali. Makanya bila kan anak-anak ini masjid, ini sembahyang jamaah, ini ke majelis, kalau ada yang bergaya itu wajar aja. Wajar. Nang kada wajar tuh nang menjambut pembukaan. Nah, itu ada wajar lagi ya. Mungkin anak-anak ini wajarnya memang dunianya macam itu. Jadi kita maklumi ya. Dan keberuntungan orang-orang yang di masjidnya, di langgarnya, kalau masih ada kenakan yang hobi jamaah, hobi ke acara-acara semacam ini, insya Allah sampai pabila pun akan terus ada generasi penerus untuk acara-acara pian malam hari ini. Mudah ada generasi terus menerus di penyipatan ini. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Berapa sudah? 2 sudah. 3. Jam berapa sudah? Untung aja kalau sekolah di liburan gitu. Yang ada parayan kalau ujian dulu. Yang ketiga, seseman Al-Madani itu wajada hafizal Qur'an fi sab'ati min umrihi. Seseman Al-Madani itu umur sidin 7 tahun. 7 tahun. Nah hafizal Qur'an kullah. Sudah hafal Quran 30 juz di luar kepala sidin. Ada kita dasar di luar kepala. Di luar bujuran. Ada seseman nanti di luar kepala tuh menyambut tuh sekontan kalau perlu berpikir orang sudah hafal di luar kepala kayak apa. Sambatakan surah ini, halaman ini, barisnya ini, sebelah kanan, posisi di kiri, di bawah kayak apa. Umur 7 tahun. Kita umur nang kayak ini paling hafal 30. Tuh kita bisa boleh-boleh. Jumat tadi ayat sajadah tak Yasin. Kada tuntung subuh. Umatnya kan lawasnya sampai turun jawabnya kan mana ya sakbirumnya kan ada. Sasat dengan surahnya. Jadi memang seseman ini memang sudah Allah jadikan sebagai wali. Jadi sesuatu yang mulia ada di dalam diri seseman Al-Madani. Bahkan pernah seseman Al-Madani itu satu hari, karena Sidin ini orangnya hobi puasa sunnah. Nangka tujuan melapari malu tujuan. Jadi memang ciri-ciri wali itu memang kadang banyak makan itu udah sebulan. Ulun lihat di dalam mana
Jadi seseman itu pernah sidin satu hari wajah maksyian alaih siup jadi kan masih umur kenakan kayak pian nih umur pimpin berapa umur pian 7 tahun lah 8 tahunan lah pian kon 9. Nah umur halus nang kayak sidin ini nak umur 9 tahun belum umur balik katujuh banak puasa sunnah. Jadi pernah satu hari kuitan sidin melihat kanan-kanannya siup di muka rumah. Imbah ditakoni, kenapa ikam nak? Abika wajah dia kuitan sidin. Apakah ikam sakit? Apakah ikam garing? Faqala, kalau sidin menjawab, mana sabi wajah? Ulun kada garing bahaya. Ulun kada garing bahaya. Coba dia dapat. Innali uswatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulun macam ini? Karena ulun ingin mencontoh Nabi Muhammad nang ketujuh puasa sunnah. Padahal umur belum balik, kenanakan sudah hobi benar apa? Puasa sunnah. Ini mumpung kita berada di bulan apa nih? Di bulan haram, di bulan Dzulhijjah. Jadi silakan bila hendak puasa di bulan-bulan Dzulhijjah ada silakan. Nah sedangkan hari Arafah sudah lewat, Tarwiyah sudah lewat, maka orang yang puasa Arafah itu ada dulu jaminan dari Nabi kita. Jadi untung mana mungkin sampai puasa yang semalam hari Arafah tanggal 9 apa nih? 9 Dzulhijjah. Apa ujar Nabi Muhammad? Puasa 9 Dzulhijjah hari Arafah itu mampu menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang. Terima kasih banyak. Ada gampangan? Tinggi. Ulun ini tipenya memang kalau tadi pemaluhan benar. Biar hikmat sini kipas angin tetap ulun pemaluhan. Tinggi. Terima kasih Mas Habib menjulungi tisu. Kami jam 12 gitu untuk mati. Kipas angin ada di muka, tisu ada, banyu ada, apa alasan ulun amping pembacaan malam ini? Jadi kadang-kadang gampangan luar biasa deh. Jadi mau dipikirkan seberapa amal yang kurang hebat berataan di Allah kiri. Makanya saya seman tadi orang hobi puasa sunnah, nanang 9 Arafah tadi nah. Jadi pian nang puasa 9 Arafah tadi, 9 Dzulhijjah nih. Ujar Nabi kan macam ini. Diampuni dosa setahun yang telah lalu, wasanatun mustaqbilah dan setahun akan datang. Berarti ujar ulama ada jaminan orang ini hidup setahun akan datang. Kenapa? Karena bahasa Nabi dosanya diampuni setahun akan datang. Berarti orang ini hidup atau mati? Hidup. Nah, jadi hati-hati nang ada puasa Arafah tadi. Akan itu kan bahasa Nabi itu harus luar biasa. Jadi seseman Madani orangnya adalah hobi puasa sunnah karena ingin intibat dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang kibarut tabi'in nama Sayyidina Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala. Ulun ada terbaca di dalam kitab At-Tazkiratul Awliya. Syekh Imam Hasan Basri itu saking kuatnya mutabah lawan Nabi. Sidin bila ada acara walimah, ada acara haulan, ada acara apapun, bila disuruh orang maidah hidangan makanan buah-buahan itu buah-buahan betir semangka kan tahu semangka lah. Nah bila si Imam Hasan Basri dijulung orang buah semangka sidin keramakan sabar dia karena esok acara disuruh orang pulang buah mana
Itulah kehebatan ulama-ulama kita ini. Jadi sangat beruntunglah. Bahkan kita ini kan jauh dari Madinah nih. Tapi mudah-mudahanlah dengan berkah dibacakan Manaqib Syekh Salman Al-Madani, mudahan kita seberataan kada dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kaki kita seberataan dilangkahkan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah Makkah Al-Mukarramah dan terutama ziarah ke makam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal balum tuntung lagi. Hanya karena anak sih dia. Karena kan balanya naikkan sedikit lagi. Umur 10 tahun. Lu lihat di masjid di mana jam dulu. Biasanya ada yang kita di sini lah. Ulun hanya terlihat ya. Kubah kita ini kayak di mana nih? Di Solo pian. Masya Allah. Jadi walaupun pian ada di penyipatan, insya Allah hati pian seberatan mu'allak bisa kumpul beratan. Karena dari ininya nah sudah nah. Masya Allah. Dia kan menunjukkan orang penyimpan itu kuat hubungan lawan Martapura. Jadi Masya Allah, maka pelaminan memampas itu kawin pulang bang. Begini Masya Allah. Jadi di dalam kitab itu dia Syekh Salman itu umur 9 tahun. 9 tahun. Wa kana radhiyallahu anhu tabahhara fi madhhabil Imam Syafi'i. Umur 9 tahun sudah pakar madhab Imam Syafi'i fikih. Imam Muhammad bin Idris umur 9 tahun ditakoni orang hukumnya apa aja, ini hukumnya ini 9 tahun. Kita ditakoni orang apa yang jawab jawabannya karena tahu. Ada sesentingan 9 tahun melaut ilmu sini tentang madhab al-Imam Syafi'i. Karena Syekh Salman Al-Madani adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi ulun pikirkan kenapa orang Banjar Kalimantan Selatan ini erat hubungan dengan Syekh Salman Al-Madani, karena orang Banjar di sini nah ada di Kelampaya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kalam yang pernah berguru langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani. Padahal melihat sejarah Datuk Kelampayan itu mengaji dengan Syekh Salman kada sampai setahun. Padahal kan Datuk itu mengaji ke Mekah 30 tahun. 30 tahun mengaji di Mekah ada kegempaan. Ahli madzhabul arba'ah, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu. Keempat ini hafal Datuk Kelampayan. Saking alimnya Datuk Kelampayan. 30 tahun di Mekah ada kegempaan. Bahkan tulak itu pun Datuk itu sudah jadi tunji arsyad, orang alim sudah. Orang itu sudah alim, tulak pulang ke Mekah. Magibnya 30 tahun tungtung di Mekah, tulak pulang ke Madinah berapa? 5 tahun. Itu pun di dalam manaqib sini dikisahkan 35 itu sudah pada pulang lawan guru ulun hendak ke Mesir pulang untuk ilmu. Hendak ke Mesir pulang Datuk Kelampayan. Jadi dia sudah. Boleh ke kampung aja, sebenarnya sudah ilmu yang ada di diri. Boleh Datuk Kelampayan menurut wasiat perguruan. Jaka guru kada menyuruh boleh Datuk itu terus mengaji ke Mesir. Saking hikmahnya Datuk Kelampayan menuntut ulun dengar di masjid ini ada majlisnya berulah. Ada alhamdulillah. Jadi untung mana pian. Jadi tampung ada guru yang membacakan ilmunya. Hargai ilmu guru-guru kita. Mumpung sini masih kau mengajarkan ilmu, mumpung piannya masih sehat, mumpung gurunya masih kawan. Pian hendak datang, gurunya kada kawan lagi. Gurunya ada, piannya kada ada lagi. Jadi mumpung diberi Allah kesehatan, keafiatan, berniat di dalam hati, mudahan menuntut ilmu sampai mati kita berada. Amin ya Allah Rabbal alamin. Angkat kegampaan Syekh Salman Al-Madani, bahkan Datuk Kelampayan itu dia waktu mengaji lalu Syekh Salman Al-Madani umur sini itu jauh satu hadap tuh ketimbang guruan. Salman tuh
Mudahan sidin sampai 100 lebih umur sidin. Amin ya Allah. Biar untung banget. Bila ada zuriyah Nabi Muhammad, nama Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi fadakiri. Mereka para zuriyah Nabi Muhammad itu adalah menjadi pengaman di kampung kita. Bila di kampung itu masih ada zuriyah Rasulullah, seikung barat, insya Allah kampung itu aman berkah. Ayo ya, asal ada seikung zuriyah Nabi Muhammad, lagi ada tuan guru di kampung, insya Allah ujar ulama, keberadaan seorang yang alim, orang yang soleh di kampung, tajlibur rahmah, menarik rahmat kasih sayang Allah, wa tarfa'ul bala, dan menolak bala yang turun ke kampung itu. Walaupun turun juga kada sebanyak kalau walinya hari kampung itu. Nah, jadi untung besar. Jadi walau seseman di Madinah, tapi pian mengadakan di Panipatan, insya Allah hati kita terhubung dengan Sahibul Qaum berada. Amin ya Rabbal Alamin. Walau Nabi Muhammad di Madinah, tapi setiap hari pian memuji Nabi Muhammad, mudah-mudahan hati pian terhubung dengan Nabi Muhammad. Anda balada, nam, ya Rasulullah, qalbi habbak bi fuadina ilaga gawi, ya Rasulullah, qalbi habbak bi fuadina ilaga gawi, ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi untung besar kalau hati pian ada hubungan dengan Nabi Muhammad, hati pian ada hubungan dengan seseorang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, keberuntungan besar. Bahkan ujar ulama, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi, tallahi innal arda la yahdi. Jasad manusia kalau di dalam hatinya ada kecintaan dengan Nabi Muhammad, ada kecintaan dengan orang-orang saleh, ada kecintaan dengan orang-orang wali Allah Ta'ala, demi Allah ujar syair mengatakan, tanah pun tidak akan sanggup memakan batang tubuhnya ketika dikuburkan ke dalam tanah. Makanya ulun kisahkan ada habis sampai subuh kujuran, dan ulun pun ada piulik malam. ada kegampangan seseman madani pian nang membaca di syair sering sana bejar. Ana fid dunya ahmi muridi dzata bisidqin wa fil uqba ana lahu syafi'u. Ini seseman mengucap ana fid dunya ahmi muridi dzata. Ujar seseman al-Madani, aku yang akan menjaga muridku, nang benar-benar murid yang datang dengan hati yang tulus menghadap kepada Allah. Kita walaupun kadang sezaman dengan seseman madani, tapi kita insya Allah murid di dalam amaliyah. Karena belajar sampai Abu Bakar meninggal tarikat mana? Tarikat Sammaniyah. Kalau bahari guruan di Banjar mana? Ulun ini masih halus. Waktu zaman almarhum Abu masih hidup, setiap manggar, setiap masjid, wiritan subuh karena tertinggal tarikat Sammaniyah. Ho 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 ho. Wah, ini kita kada terdengar lagi. Kalau bahari ulun masih mendengar. Na astaghfirullahal rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Kemudian Allah, kemudian hu. Biar kada gampangan tahu lah. Tarikat Sammaniyah itu olahan seseman madani, itu tarikat dari 5 tarikat yang diambil. Tarikat 5 dicampur jadi tarikat Sammaniyah. 1 tarikat Al-Qadiriyah, 2 tarikat An-Naqsyabandiyah, 3 tarikat Al-Khalwatiyah, 4 tarikat Al-Anfasiyah, 5 tarikat Al-Asma'iyah. 3 bungsidin jadi tarikat Sammaniyah. Ada hebat tarikat Sammaniyah. Jadi pian membaca tarikat Sammaniyah sama pian mengamalkan 5 tarikat, 5 jalan untuk menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keberuntungan besar bagi kita hidup di Banjar, di Kalimantan Selatan. Kita punya guru hebat, punya datu-datu yang mulia, punya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan dan keberkahan ada sidin-sidin dan keberkahan biar mengenang hidup-hidup mereka itu, dan mudah-mudahan ini
wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah permudah, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah tidak matikan kita sekeluarga sebelum kita melaksanakan ibadah haji atau ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah matikan kita sekeluarga dalam keadaan husnul khatimah bi khairil walufin wa afiyah, dan di yaumil qiyamah kita sebenarnya mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kita tergolong di dalam kumpulan orang-orang saleh, di dalam benderanya Syekh Salman Al-Madani, di dalam benderanya almarhum Abah Zuhumbu, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bahagia dan selamat dunia wal akhirat berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkat Syekh Salman Al-Madani, berkat Datuk Kelampayan, berkat almarhum Abah Zuhumbu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun banyak-banyak minta ampun, minta hadap, minta ridho dunia wal akhirat, karena ulun karena kawa panjang lebar menjelaskan, karena jujur ulun kada ahlinya di dalam membaca. Lagi hal ini mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat kesan kita